Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini aku pengen sharing-sharing aja dengan teman-teman semua tentang bekerja tidak sesuai dengan basic pendidikan sewaktu kuliah dulu. Ini aku langsung to the point aja teman-teman ya. Karena memang ini adalah sebuah isu klasik yang dimana-mana kita pasti dengar ya. Di circle kita, di keluarga kita, di pertemanan kita, ya di mana-mana lah pasti teman-teman. Aku ingin melihat permasalahan ini atau isu ini dari perspektif diri aku sendiri teman-teman. Bagaimana tentang aku memandang bekerja tidak sesuai dengan basic pendidikan ini adalah hal yang sering kita temui di Indonesia pastinya, di negara kita ini teman-teman. Dan akhirnya banyak teman-teman kita yang mengeluh gitu, untuk apa aku kuliah dulu gitu, untuk apa aku bisa ini bisa itu di jurusan ini, sementara aku akhirnya kerja di tempat yang berbeda gitu. Padahal teman-teman, mungkin kita sadari sendiri teman-teman, faktanya adalah sebelum teman-teman masuk ke dunia kerja, pasti teman-teman memiliki pemikiran tentang ingin mencari pekerjaan atau ingin menjadi bagian dari sebuah perusahaan atau bagian dari sebuah instansi tertentu gitu. Di sini kita lihat lagi makna tentang ingin menjadi karyawannya teman-teman. Memang banyak di antara kita ya, memang banyak di antara teman-teman juga yang sebelum tamat itu sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa masuk ke instansi-instansi tertentu gitu. Ya misalkan ingin menjadi ANS gitu ya, atau ingin bekerja di salah satu perusahaan BUMN gitu. Yang ujung-ujungnya pasti memang bakal menjadi karyawan gitu, bakal menjadi pegawai gitu loh. Nah, ada beberapa ini teman-teman ya, ada beberapa prinsip-prinsip yang ternyata aku lihat belakangan ini tentang ketika kita memilih menjadi karyawan gitu. Ketika kita memilih menjadi orang yang bekerja dengan orang lain gitu. Yang pertama itu adalah tentang keinginan untuk memiliki gaji. Nah, pasti di antara kita semua ini nggak bisa kita pungkirin lagi, teman-teman. Setelah tamat kuliah, hal yang pasti pertama kali kita pikirkan itu adalah tentang bagaimana kita bisa memiliki gaji sendiri, gitu. Nah, ini nggak mungkin banget nggak kita pikirkan. Pasti teman-teman juga mikir yang sama, gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan gaji sendiri setelah tamat ini dan bisa hidup mandiri, gitu, tanpa membebani orang tua lagi, gitu. Nah, alasan pertamanya pasti tentang gaji, teman-teman. Dan banyak juga teman-teman yang memilih untuk tidak bekerja sesuai dengan basic pendidikan itu adalah karena faktor gaji juga, teman-teman. Karena gaji di sektor lain atau sektor yang tidak terkait dengan pendidikannya itu adalah sektor yang sangat menguntungkan gitu. Sektor yang sangat memiliki karir yang cemerlang gitu. Sementara di sektor pendidikannya sendiri dia tidak merasakan itu gitu. Nah, memang gaji ini adalah sebuah isu klasik juga, teman-teman. Relatif lah ya. Kebutuhan itu kan macam-macam gitu. Nggak semua orang dengan gaji yang sekian itu merasa kurang. Dan juga nggak semua orang juga merasa cukup gitu ya. Terus juga ada masalah yang kedua tentang menjadi pegawai atau menjadi karyawan sebagai tempat untuk mempelajari industrinya gitu. Nah, ini mungkin jarang banget kita temui, teman-teman. Orang-orang yang memang sengaja ingin menjadi karyawan terlebih dahulu, ingin menjadi pegawai terlebih dahulu, untuk mempelajari industrinya, untuk mempelajari ranah yang dia tekuni saat itu gitu. Ya mungkin ini menyangkut juga tentang idealisme, teman-teman ya, tentang bagaimana kita ingin mendalami sebuah pendalaman ilmu itu gitu. Nah teman-teman, ketika kita memilih untuk menjadi pegawai dan untuk mempelajari industri itu, otomatis ini ada goals-nya, teman-teman. Ini ada sebuah ujungnya gitu. Ketika kita sudah mempelajari industri itu dan berkecimpung di industri itu, otomatis kita akan mengumpulkan network. Kita akan mengumpulkan link sebanyak-banyaknya, kenalan sebanyak-banyaknya, kemudian tahu seluk-beluk industri ini, dan dari kelemahannya, dari kekuatannya, dan seterusnya,
Sehingga suatu saat ketika kita mencoba sedikit demi sedikit melepaskan diri dari kata karyawan atau dari ikatan bersama perusahaan yang kita naungi sekarang ini, kita akan menjadi seorang entrepreneur. Nah, entrepreneur yang aku maksud di sini adalah tentunya entrepreneur di industri yang sama gitu. Karena kita sudah mempelajari sebelumnya tentang industri ini gitu. Nah, ini adalah salah satu ini juga ya teman-teman ya, salah satu cara kita untuk bisa mengembangkan personal kita juga teman-teman. Jadi kita nggak langsung lari gitu teman-teman kalau analoginya ya. Jadi kita nggak langsung lari, kita jalan dulu, kemudian lari-lari kecil dulu, kemudian baru agak kencang larinya dan seterusnya gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, tentang apa yang aku lihat mengenai tidak bekerja sesuai dengan basic pendidikan ini adalah bagaimana kita bekerja itu hanya untuk kesenangan pribadi. Nah, hanya untuk kesenangan pribadi atau untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan orang di sekitar kita. Ini mungkin salah satu alasan yang sering banget kita dengar juga teman-teman di lingkungan kita. Kadang kita udah tamat kuliah ya, ditanyain terus tuh, ya kan? Udah tamat nih, mau kerja di mana gitu. Dan seterusnya lah gitu teman-teman. Itu pasti ada beberapa di antara kita yang mengalami itu juga gitu. Dan alasan kita akhirnya ingin menjadi karyawan atau ingin menjadi pegawai atau bahkan bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan pendidikan kita itu adalah karena memang yang penting kerja gitu, yang penting dapat penghasilan, yang penting ada kegiatan gitu. Jadi nggak nganggur istilahnya gitu. Nah, justru hal-hal yang kayak gini yang bisa membuat kita terjebak sendiri teman-teman. Ketika kita masuk ke dalam sebuah circle perusahaan yang memang tidak sesuai dengan basic pendidikan kita, sehingga kita harus startnya itu dari nol teman-teman. Sementara orang-orang yang di circle itu mungkin ada yang startnya dari 5 atau dari 7 gitu. Kita dari nol gitu teman-teman. Kita nggak tahu apa-apa. Dan kita harus belajar lagi gitu. Dan ketika kita di perusahaan itu merasa ada kendala, kemudian kita merasa ada sebuah hambatan yang luar biasa ke diri kita, kita kemudian komplain, kemudian stres, dan akhirnya ya resign gitu. Ujung-ujungnya kita keluar dari perusahaan itu gitu. Dan bahkan juga ada yang merasa bahwasanya kerjaan aku ini berat banget gitu loh. Kerjaan aku ini berat banget, tapi gajinya kok sedikit gitu. Nah, ada juga yang merasa seperti itu karena memang tidak bergerak di apa yang dia yang dia tekuni sebelumnya gitu, yang basic pendidikan dia gitu. Nah, yang terakhir teman-teman menurut aku ini menurut pandang aku nih teman-teman ya. Ada juga orang-orang yang memang ketika dia tidak bekerja sesuai dengan pendidikannya, dia memilih bekerja di tempat atau di di ranah yang memang menjadi passionnya dia, menjadi keinginan dia dari dulu gitu, menjadi hobi dia gitu. Nah, inilah orang-orang yang sebenarnya menikmati pekerjaannya gitu teman-teman, menikmati pertumbuhan dia di dalam karirnya gitu. Kalau menurut aku teman-teman, di posisi manapun kita saat sekarang ini, ada satu hal yang memang harus kita harus kita tanamkan ke diri kita tentang tidak bekerja sesuai dengan pendidikan ini. Menurut aku adalah yang pertama tentang bagaimana kita memandang pendidikan itu sendiri teman-teman. Kalau kita memandang pendidikan itu sendiri adalah untuk mempersiapkan diri kita bekerja di dunia luar, otomatis ya kita akan menjadi pekerja gitu. Kita akan menjadi orang yang selalu bergantung kepada sebuah instansi atau lembaga tertentu. Tapi ketika kita menganggap pendidikan atau belajar selama perkuliahan itu adalah sebuah tempat untuk mengembangkan diri, tempat untuk bisa mengembangkan pola pikir ya, mengembangkan pola pikir, berinteraksi dengan orang-orang, kemudian belajar berkomunikasi dan seterusnya. Justru di situ ada skill improvement teman-teman. Ada sebuah keunggulan dari diri kita ketika kita setelah selesai pendidikan. Mau basic pendidikan apapun itu teman-teman ya. Kalau memang jiwa kita adalah mencari pengembangan diri atau mencari sebuah peningkatan di dalam taraf berpikir teman-teman. Nah, ketika kita bekerja, otomatis kita akan menjadi orang yang penuh solusi teman-teman. Jadi ketika kita bekerja di suatu instansi atau di sebuah perusahaan yang memang sedang menghadapi problem, sedang menghadapi permasalahan, at least kita udah pernah tahu nih kita akan ngapain gitu. Walaupun itu tidak di basic pendidikan kita gitu, tapi kita sudah pernah mendapatkan informasi sebelumnya sehingga kita tidak terlalu tidak terlalu terkejut gitu, tidak terlalu shock bahwasanya dunia kerja itu memang seperti itu gitu. Maka dari itu
Kalau aku sih beranggapan bahwasanya ketika kita tidak bekerja sesuai dengan basic pendidikan kita, ya tidak ada masalah sebenarnya teman-teman. Jadi at least buat teman-teman yang sekarang ini bekerja tidak sesuai dengan basic pendidikannya, ya saran aku adalah coba melihat perspektif ini dari sisi lain dulu. Dari bagaimana teman-teman ingin ini berakhir dengan apa gitu. Nah, kalau ujung-ujungnya adalah stuck atau ujung-ujungnya adalah tidak tahu mau kemana, ya mungkin teman-teman harus bertanya lagi ke diri teman-teman ya. Aku akan bertahan di sini atau aku akan menjajaki tempat lain yang memang sesuai dengan diri aku gitu, sesuai dengan passion aku sendiri gitu. Oke teman-teman, aku rasa itu aja dulu video kali ini teman-teman. Dan ini adalah sebuah intermezzo aja. Dan semua yang aku sampaikan di video ini adalah perspektif aku teman-teman, dan aku tidak pernah mengkotak-kotakan atau tidak memaksakan perspektif ini, karena memang pasti di luar sana kita banyak banget alasan dan pemikiran tentang hal ini teman-teman. Jadi it's okay bagi teman-teman ada yang setuju atau tidak setuju, it's okay ya, tapi mungkin ini adalah bentuk sharing aku ke teman-teman semua di luar sana, dan termasuk untuk diri aku sendiri teman-teman, di kemudian hari pastinya ya. Oke? Nah teman-teman, thank you so much for watching teman-teman. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Bantu aku terus untuk bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Oke? Keep positive, smart, and kreatif teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.